Jadi ini ada pertanyaan, sakit gigi sudah lama sampai 7 tahun nggak kunjung sembuh dok, padahal sudah diperiksa ke dokter. Ali paling sembuh sebentar, pemeriksaan lalu sakit diperiksa yang terakhir katanya kejepit, ada syaraf yang terjepit, mungkin itu ya. Oke, kalau seperti ini Bapak coba penuhi dulu protein B kompleks dan kalsium. Ini kalau Bapak ya, berarti minimal kalmaknya 1.500 sampai 2.000. Kalau ini Ibu, berarti 2.000 sampai dengan 2.400 mg kalsiumnya, proteinnya 3 sendok, B kompleksnya minimal 6. Ini saya hanya ngikutin protein ya, karena tidak ikutin berat badan. Tapi kalau mau tepat, nah hitung dengan berat badannya. Itu ada angka minimalnya. Lihat dalam waktu 2 minggu sampai dengan 2 bulan, ada nggak perbaikan. Karena menurut saya kemungkinan salah satu sebabnya kalau sudah berbolak-balik ke dokter gigi, sakitnya masih dikatakan syaraf, nanti dimatikan syarafnya, bla bla bla. Ini kemungkinan besar adalah karena kurang kalsium. Karena pada waktu tubuh kurang kalsium, maka yang diserang pertama itu adalah tulang dari gigi. Jadi bisa keropos dan seterusnya. Apakah rambut rontok cepat berubah termasuk autoimun? Bukan. Ya, rambut rontok bisa karena kekurangan B, bisa kekurangan protein, bisa kekurangan vitamin C, bisa terlalu stres, itu bisa. Tetapi bukan jaminan bahwa pasti autoimun. Penyebab dari stres atau karena kekurangan gizi. Oke, ya jelas tadi ya. Jadi ini kemudian saya mau dan stres. Dulu punya suami yang galak, sering kalau lagi nyuci atau mengerjakan pekerjaan, mendengar suara, marah. Sekarang udah bisa, terus kemudian, nah, membuat saya sakit demam, jantung tidak kencang. Oh, ini membuat, misalnya anak saya dua-duanya diambil, mau saya oke, ya ini karena ibu punya traumatik, istilahnya seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau seperti ini apa yang dikerjakan? Ibu mulai memanajemen stres, melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih positif, apakah itu melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan sehari-hari ya, apakah ibadah, tapi dari sisi gizi Ibu selalu perhatikan protein B kompleksnya cukup dan sementara bisa gunakan Wijem E. Jadi Wijem E-nya ini dikonsumsi minimal 12 sampai dengan 20 per hari rutin. Berapa lama? Ya minimal lihat dalam waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi masing-masing bisa berbeda. Ya, ada yang 1 bulan bisa selesai, ada yang kadang-kadang bisa sampai 3 bulan atau lebih. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara ini adalah masa traumatik aja. Ya, jadi supaya bisa tenang, ya lakukan kegiatan-kegiatan positif. Hipertiroid dan hipertensi kadang sampai 160. Sekarang lagi obat tiroid, tirosol, vitamin apa yang mendukung. Oke, ini kita akan berbicara lebih detailnya karena bukan autoimun, maka kita akan bicara detail nanti pada waktu kita bicara hormon. Tetapi secara garis besar, seorang yang hiper atau hipotiroid kekurangan kalsium, karena kalsiumnya akan banyak terpakai. Jadi kalsiumnya coba diperbanyak. Jadi kalau wanita kebutuhannya 1.000 sampai 1.500, naikkan jadi 2.000 minimal, kalau laki-laki minimal menjadi 1.500. Oke, kemudian Wijem E juga ya, selain kalsium, Wijem E itu akan membantu untuk mengontrol atau membalanskan hormonnya. Asam urat tinggi itu akan berhubungan dengan liver dan pola makannya, ya nanti kita akan berbicara liver minggu depan Pak atau Ibu ya. Saya anak saya kelihatan sehat, pertumbuhan subur, badan agak gemuk, tapi bau badannya busuk, apa penyakit, apa minum nutriennya. Oke, bau badan busuk salah satunya biasanya adalah karena kurang makan buah-buahan atau sayur. Nah, yang bisa ditambahkan apa? Ya B kompleks sama vitamin C. Itu akan bisa membantu mengurangi bau badan.
pegel di leher termasuk gondong, pernah operasi, benjolan kambuh lagi. Apa harus operasi lagi ya? Saya nggak tahu kalau ini ya harus operasi lagi atau enggak, karena saya nggak tahu penyebabnya. Tetapi yang bisa coba Ibu lakukan adalah kenapa bisa timbul. Nah, ini yang bisa dikonsulin ke dokternya. Apakah karena cuma kurang yodium, karena berhubungan dengan tiroidnya, atau ada sebab yang lainnya. Benjolan itu karena eh, tadi kanker jinak, mungkin karena faktor-faktor seperti itu, ya mesti jelas sumbernya dulu. Kemudian penderita tensi tinggi punya gagal ginjal, benar, bisa, ya. Kalau sudah cuci darah, nah kalau sudah cuci darah kita nggak nangani Pak, ya. Tidak kita serahkan pada dokter urologinya. Kenapa? Karena kalau kecuali pasiennya mau ikut, ya ikutlah belajar di sini, nanti dia akan mengerti, kemudian dia harus bisa merubah pola hidupnya. Kalau kita hanya memberikan nutrien saja, tidak menyelesaikan masalah. Ya, autis. Oke, kalau autis yang nomor satu jaga makanannya, jangan mengandung gluten, kemudian jangan terjadi leaky gut, jadi jangan sampai terjadi kebocoran usus. Makanan-makanan yang dijaga, jadi tidak ada snack-snack, tidak ada yang keripik-keripik, kerupuk itu semua dikurangkan, bahkan menumpah warna, perasa dikurangkan sekali, dan gizinya diperbaiki, protein B kompleks, vitamin C, probiotiknya bagus, kalau bisa diperbanyak probiotiknya, seharusnya akan mengurangi risiko hiperaktifnya. Kaki tepatnya betis, kulit terasa seakan menebal, setengah mati rasa. Wah, ini mesti dicek, Pak. Apakah ini berhubungan dengan gula, atau ini berhubungan dengan tensi, atau kekentalan darah. Jadi ada beberapa sebab yang bisa analisanya. Ya, jadi pada waktu kalau kita merasa kebas atau lebih tebal, itu berarti sirkulasi darahnya tidak nyampe ke ujung jari atau jari kaki atau tangan kita tadi. Itu yang menyebabkan sel-selnya menjadi mati. Karena itu kita merasanya kebas atau tebal. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada beberapa sebab tadi. Apakah itu karena faktor darah yang kental? Apakah karena gula darah? Ya, kita mesti cari sumbernya karena itu efeknya, akibatnya. Jadi kalau memang karena gula, ya kita harus menaik gulanya supaya nanti pelan-pelan sirkulasi darah yang membaik. Kalau darahnya kental, makanannya kita ubah supaya darahnya menjadi lebih encer dan atau kembali ke normal. Nah, salah satu yang bisa membantu omega 3 untuk mengencerkan darah. Nah, kalau kombucha saya nggak tahu Pak untuk resepnya. Ya, kalau itu membuat sendiri, saya nggak tahu karena saya ya, pernah mencoba minuman itu cukup menyegarkan dan enak, tapi saya membelinya memang dari Nutrilite juga, tapi waktu itu saya membeli dari MBUS ya. Benjolan sepenyakit hipotiroid, sekarang ada benjolan payudara, apakah punya pengaruh dari tiroid? Bisa berbeda, karena tempatnya berbeda, bisa berbeda, tapi juga bisa sama, karena ada masalah dengan hormonal. Karena tiroid itu hormon, menghasilkan hormon, ya organ, kelenjar yang masih hormon, kemudian di payudara juga sama, ini bisa terjadi benjolan-benjolan itu bisa terjadi karena hormonal. Karena itu, apa yang dilakukan? Nomor satu, hindari es. Kedua, stres. Hindari itu. Ketiga, gizi harus bagus. Keempat, jangan makan jeroan. Jadi pedas juga otomatis harus dikurangkan. BAB-nya dibuat bagus, gizinya bagus. Vitamin E diperbanyak. Ya, vitamin E-nya diperbanyak. Nah, itu harusnya bisa membalanskan hormon. Kemudian untuk mengetahui kelenjar tiroid itu bisa tergandiri sehingga bisa mengetahui tempe. Kalau tiroid setahu saya tidak ada masalah dengan tempe atau protein kedelai, ya. Karena istilahnya begini, apa yang menjadi masalah itu adalah isoflavon. Isoflavon adalah fitonutrisi yang ada di dalam kedelai. Sebenarnya isoflavon ini sangat bagus karena dia antioksidan, dia bisa membantu masuknya kalsium dalam tulang, dia juga sebagai untuk bisa membantu proses-proses sel-sel tubuh itu bisa bekerja dengan baik. Tetapi pada orang yang punya masalah dengan hormon, eh,
estrogen ini yang akan mudah bermasalah, ya. Jadi seseorang tuh estrogennya normal, mau makan seberapa banyak kedelai tidak akan ada masalah. Tetapi seseorang yang estrogennya kacau, ini bisa menimbulkan yang namanya kanker payudara. Kemudian kalau banyak makan isoflavon, maka estrogennya akan meningkat. Kita akan lihat lagi kalau seseorang karena kanker payudara itu karena estrogen, ya sebaiknya tidak konsumsi semua produk kedelai. Apakah itu tahu tempe, protein Nutrilite, ataupun kecap. Ya, mau kecap asin, kecap manis, itu semua produk kedelai. Pasti ada isoflavon biarpun sedikit. Kemudian kalau orangnya yang terkena ini sudah menopause, ya sudah nggak ada estrogen, ya nggak ada masalah. Karena itu hanya umumnya estrogen, karena itu tidak berhubungan dengan tiroid. Tiroid berbeda lagi, karena kelenjarnya menghasilkan tiroid tadi T3, T4, TSH, kan sebatas itu, bukan berhubungan dengan estrogen. Estrogen berhubungan dengan sistem menstruasi atau tingkat kesuburan dari seorang wanita. Nah, ini yang perlu dijaga sebenarnya dari situ, ya. Nanti kita bicara hormon, kita akan bahas lebih banyak. Contoh makanan gluten itu apa? Tepung-tepungan, ya. Tepung yang misalnya terigu dan seterusnya itu akan mudah jadi gluten. Nah, kemudian kalau setiap selesai makan BAB itu kenapa? Ada dua hal, kan yang lalu sudah pernah kita bahas ya, pertanyaan seperti ini. Satu adalah karena levernya. Karena kita makan, maka kita BAB. Tetapi kalau setiap kali makan, tidak sampai dengan 1 jam BAB, jadi 3 kali makan akan 3 kali BAB, 4 kali makan 4 kali BAB, hati-hati kita mesti cek berhubungan dengan kelenjar tiroidnya. Nah, biasanya ini akan berhubungan metabolisme semua dipercepat. Tetapi kalau hanya habis BAB, nanti makan kemudian BAB lagi, nanti siang makan BAB lagi, malam enggak, ya berarti itu liver yang diperbaiki, ya. Jadi ada masalah dengan liver. Stres bisa pusing, bisa ibu, dari belakang kepala sampai ke mata, ya. Itu dari tempat sakitnya, ya, dari belakang kepala sampai ke arah atas seperti di remat-remat gitu, kepala bagian atas sampai matanya juga begitu, seperti di remes gitu, ya. Nah, itu karena hormonal kacau atau stres tadi. Tetapi biasanya kalau sudah kena ke mata itu kita merem enak, ya, tapi denyut-denyut sakitnya di daerah tengah kepala aja, daerah mata berkurang. Di saat kita buka mata itu luar biasa, kita nggak nyaman di daerah dahi sampai ke mata. Nah, ini adalah bisa seperti itu pusing karena stressing atau hormonal, ya. Kalau perut saya itu tidur terlentang, suka gerak-gerak kayak ada bayinya bergerak di perut, apa penyebabnya? Wah, ini yang saya nggak tahu juga, ya. Kalau memang itu bergeraknya seperti apa? Kalau bukan seperti kayak ditendang-tendang bayi, ya coba ibu B kompleksnya diperbanyak sama kalsiumnya. Apakah karena ketegangan dari sistem syaraf, bisa juga karena ototnya. Nah, kalau otot itu untuk relaksasi menggunakan kalsium, kalau syaraf menggunakan B kompleks. Jadi dua ini yang coba diperbanyak, ya. Kalau sendawa atau buang angin, apa gangguan di lambung? Iya, Pak. Itu pada waktu kita bicara pencernaan. Itu adalah kita bicara kembung, ya. Banyak sendawa atau buang angin. Itu gejala awal dari kembung. Tapi kalau bisa terus-menerus atau habis makan gorengan kita banyak seperti itu, hati-hati terhadap batuk empedu. 1 tahun lalu pernah operasi ambeien, sampai sekarang belum sembuh juga. Maaf, lubang BAB jadi 2 karena bekas operasi, jadi sudah bolak-balik dirawat. Wah, kalau sudah operasi, ya sekarang Bapak benahi dari kemarin kita pada waktu bicara pencernaan sudah ada. Coba dicari Pak mengenai ambeien atau mengenai sembelit. Ini akan sama, ya. Jadi sembelit pada waktu seseorang ambeien berarti BAB-nya menjadi kesulitan. Sembelit itu berarti kan tidak bisa BAB tiap hari atau rutin. Ada 3 penyebab, kurang air, atau kurang serat, atau kerja livernya. Karena itu
kita juga harus mencari sebabnya tadi, mana yang tidak bagus kita benahi. Setelah itu kita juga mesti pembenahan dengan pada waktu buang air besar jangan mengejan terlalu kuat. Dan karena masih ada sisa bekas operasi yang tidak sembuh atau belum tuntas, maka protein B kompleks C-nya, kalsium itu yang harus diperbanyak atau sesuai dengan kebutuhan tubuh Bapak, minimal 1 gram per kilogram berat badan. Harusnya nanti sel-selnya juga akan dilakukan pertumbuhan sel-sel baru sehingga bisa sembuh dari sisa-sisa atau bekas operasi tadi. Oke, selesai Pak Eko. Oke, baik Pak Dokter. Terima kasih sudah memberikan materi yang luar biasa malam hari ini. Dan mungkin teman-teman kita ketemu lagi Selasa depan ya Dokter ya? Iya, hari Selasa minggu depan. Hari Selasa ya. Oke, kita ketemu lagi Selasa tanggal 5 gitu ya. Iya, tanggal 5 kita akan membahas mengenai liver. Jadi pencernaan kita udah selesai dengan 7 sesi. Jadi next kita akan berbicara mengenai liver. Kalau penyakit tadi kita bicara 100% atau 100.000 penyakit, 700 itu karena faktor sistem pencernaan, 300 ini karena sistem dari liver. Karena itu sistem pencernaan dan liver bagus, seharusnya kita tidak ada yang namanya sakit. Ya, moga-moga jadi ini sangat penting Bapak Ibu ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Dokter atas materi malam hari ini, dan teman-teman kita ucapkan terima kasih Pak Dokter dan sampai ketemu di minggu berikutnya.